Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom, Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan ke rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya sehingga kita dapat melakukan perlombaan pidato pada hari ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arnold Hendriski Sikera, umur 15 tahun, asal sekolah SMA swasta Bina Karya Petamburan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya membawakan pidato dengan tema melalui 4 konsensus kebangsaan, kita tingkatkan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita telah mengenal dan memahami 4 hukum dasar tertulis, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang disepakati dalam Sidang Paripurna MPR RI pada tanggal 31 Maret 2010. Dengan keempat konsensus nasional inilah yang menjadi alat tonggak penyangga yang kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Sebagai warga negara, hendaknya kita memandang keempat konsensus ini sebagai rangkaian mozaik yang tertata dengan indahnya. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Maka makna dari Pancasila harus dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Untuk itu, kita harus mengenal dan memahami 2 hal berikut ini. Pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, tujuan Pancasila juga menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari pernyataan di atas, tujuan Pancasila sebagai dasar negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, selain Pancasila sebagai dasar negara, juga memiliki fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Antara lain, Pancasila dapat menjadi petunjuk untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pancasila menjadi acuan bagi warga negara Indonesia untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan cita-cita bangsa. Pancasila juga menjadi rujukan untuk menyelesaikan persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta Pancasila menjadi alat nomor 1 bagi warga negara Indonesia untuk membangun diri dengan segala keberagaman bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertulis yang terdapat dalam alinea keempat yang terbagi dalam 4 pokok pikiran utama, yaitu pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan. Keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar pemikiran yang adil dan beradab. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya banggakan, sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna tersebut
penting diketahui sehingga semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Negara Kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatu seluruh bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas kembali dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu, serta mengandung makna persatuan dan kesatuan. Makna Bhinneka Tunggal Ika saat ini ditekankan pada berbagai aspek, tidak hanya agama, tetapi juga mencakup keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, berbagai keberagaman yang ada di wilayah negara Republik Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan utuh dan tak terpisahkan dalam wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam arti sebagai cara pandang bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yang meliputi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Konsep wawasan kebangsaan ini jelas sekali menunjukkan cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara. Dalam hal ini terdapat 3 maksud dari mewujudkan wawasan kebangsaan. Pertama, wawasan kebangsaan menentukan cara pandang bangsa Indonesia dalam mendayagunakan kondisi geografi, sejarah, sosial budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Kedua, wawasan kebangsaan menentukan bangsa dalam menempatkan diri dalam hubungan dengan bangsa lain di dunia internasional. Ketiga, wawasan kebangsaan mengandung semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki adanya pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang. Maju mundurnya nasib bangsa ini sangat bergantung pada kompetensi yang dimiliki warga negara, baik itu pengetahuan, kecakapan, dan watak. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia merupakan satu kesatuan utuh dan bulat, serta tidak dapat dipecah-pecahkan oleh kekuatan apapun, sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang kokoh dan kuat. Mari kita jaga perdamaian, persatuan, dan persaudaraan kita. Selamat hari lahir Pancasila yang ke-77. Indonesia tetap jaya selamanya. Sekian dan terima kasih.